Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Michelle yang lagi pusing stres berat gara-gara baru aja ribut sama pacarnya. Karena udah muak capek, dia pun mutusin buat pergi jauh dari kota, ninggalin semuanya, termasuk pacar dia. Michelle, please don't hang up. Michelle, talk to me. Malam harinya, pas suasana lagi kacau gara-gara listrik padam di mana-mana, tiba-tiba begitu sadar, dia panik. Sekarang dia entah ada di mana, badannya udah diinfus, dan yang bikin makin ngeri, kaki dia ini udah dirantai. Michelle yang ngeliat barang-barang dia ada di sana. Dia pun langsung buru-buru ngambil HP-nya. Tapi pas dicoba, nihil karena nggak ada sinyal sama sekali. Gak lama kemudian, seorang pria bernama Howard datang, ngebawa makanan, alat bantu jalan, dan kunci buat buka rantai di kaki si Michelle. Tapi buat si Michelle, cowok ini gak lebih dari seorang penculik. Dia takut bakal diapa-apain di tempat ini. Work on getting handy with it for you. Michelle yang mau tinggal diem aja. Dia pun ngambil tongkat bantu jalan yang dikasih sama si Howard, lalu memodifikasinya jadi senjata runcing. Serta nyusun sebuah rencana bikin asap di ventilasi, supaya si Howard ini datang dan dia ini bisa nyari celah buat kabur. Sayangnya, rencana itu gagal total. Howard malah tetap tenang dan bilang sesuatu yang lebih bikin si Michelle ini merinding. Michelle nggak bisa keluar dari sini karena di luar gak aman. Di luar lagi kacau. Mungkin perang besar baru aja terjadi. Bisa jadi Rusia udah nyerang pakai senjata mengerikan. Atau lebih gila lagi, alien dari Mars udah nemuin cara buat datang ke bumi. I'm not sure yet if it's chemical or nuclear. Russians are developing some nasty stuff, and if the Martian, everyone outside of here is dead. Intinya, menurut si Howard, dunia luar udah nggak layak huni. Udaranya udah tercemar dan satu-satunya cara buat selamat adalah tetap di bunker ini. Selama 1-2 tahun ke depan. Malamnya, Michelle pun kebangun gara-gara ngedengar suara aneh kayak ada mobil lewat di atas. Dan pas ngeliat ke pintu luar, ternyata pintu itu kebuka dan Michelle pun langsung coba buat keluar. Di luar, dia ini ketemu pria lain bernama Emmett. Sama kayak si Michelle, dia ini juga kejebak di dalam bunker. Dan si Emmett ini bilang hal yang sama. Di luar lagi bahaya dan mau gak mau, bunker milik Howard ini adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Are you hungry? It's a bunker. Your room's a little. I mean, how do we get out of here? Gak lama setelah itu, Howard datang dan ngajak si Michelle buat keliling bunker. Yang ternyata tempatnya cukup lengkap. Ada buku buat dibaca, film buat ditonton, dapur buat masak, bahkan kamar mandi. Gak seburuk yang si Michelle kira. I'm on DVD and VHS cassette. Setelah itu, Howard ngajak si Michelle buat ke suatu tempat. Katanya mau ngenalin ke si Frank dan Mildred. Just a second.
Tapi pas sampai di sana, Michelle pun dibuat kaget. Ternyata yang dimaksud bukan orang, melainkan 2 ekor babi peliharaan si Howard. Tubuh babi itu udah hancur, kayak habis kena sesuatu yang ganas. Howard bilang itu akibat udara luar yang udah tercemar. Tapi ada satu hal yang bikin si Michelle makin panik. Dia ini ngeliat mobil si Howard yang sama percis sama mobil yang nabrak dia. No one comes in or out. Malamnya, Michelle ngobrol sama si Emmett nanyain soal si Howard. Dari cerita si Emmett, Howard ini dulunya adalah mantan angkatan laut bekerja di bagian satelit. Dan suatu hari, tanpa alasan yang jelas, si Howard ini ngajak si Emmett buat bantu ngebangun bunker. I never paid much attention until he. Plus, you know how often you get hired to help build a dune. I watched Howard build this place, piece by piece, for years. Habis denger itu, Michelle ini masih tetap yakin kalau udara luar sebenarnya baik-baik aja. Mungkin Howard cuma nyulik dia, dan semua ini cuma akal-akalan si Howard doang. Dan gak lama dari itu, Howard datang ngasih tahu kalau makan malam udah siap. Cooks go. I'm okay. Di meja makan, Michelle ngeliat kunci ada di kantong si Howard, dan dia pun langsung mikirin cara buat ngambil kunci itu. Yang mana rencananya, Michelle ini bakal sengaja nambahin banyak garam dan merica ke makanan dia. Seolah-olah dia nggak ngehargain masakan si Howard. Could you hand me the salt? Sorry. I need the pepper also. I'm asking for pepper. Dan ternyata rencana itu berhasil. Howard marah besar. Saat situasi mulai panas, Michelle berhasil nyuri kuncinya itu. Is it? Tapi sayangnya Howard cepat sadar. Panik, Michelle langsung nekat nyerang si Howard, lari menuju pintu keluar. Pas tinggal satu pintu lagi sebelum dia bebas. Tiba-tiba seorang wanita muncul dari luar, wajahnya udah rusak. Dan dia ini memohon-mohon supaya si Michelle bukain pintunya. Howard yang lihat itu, dia pun langsung panik, teriak ke si Michelle buat jangan buka pintu itu. Wanita itu udah gak bisa diselamatin. It's okay. I want to come inside. No. Oh my God, I'm fine. Help her! No one can! It'll be okay. Let me in! Let me in! Pada akhirnya, Michelle milih buat nurutin kata-kata si Howard. Karena kejadian itulah, Howard akhirnya jujur, dia ngaku kalau dia yang nabrak si Michelle. Tapi itu gak sengaja. Waktu itu, dia lagi panik lihat ada serangan besar. Makanya dia buru-buru ngebut buat sampai ke bunker secepat mungkin. Attack. I got frantic, but at the time I wasn't myself. Gak cuman itu, Howard juga cerita soal anak dia yang bernama Megan. Yang mana buat si Howard, Megan ini adalah orang yang paling dia sayang. Tapi sekarang dia udah gak ada. Ibunya ngebawa si Megan pergi ke Chicago. Dan sampai sekarang, Howard gak tahu dia masih hidup atau enggak. Time to bring in the booze. Sadly, Megan wanted to be an artist. Books, anything with Paris. She liked. Dengar cerita itu, pelan-pelan si Michelle mulai percaya sama si Howard. Dia mulai menerima kenyataan dan berusaha menjalani hidup di bunker bareng sama yang lain. Been deformed. He's got one eye. Theory about mutant space worms. Tapi suatu hari, mereka semua dikejutkan dengan getaran dari atas kayak ada mobil militer atau helikopter yang lewat. Howard langsung jelasin kalau itu baru tahap awal. Musuh lagi berusaha ngelumpuhin pusat populasi sebelum akhirnya ngelancarin serangan besar buat ngancurin segalanya. What is that? Howard. That sounds like hell. Take out your opponent's population centers with big extraterrestrial signals. I bet what we just. Masalah makin serius pas mereka sadar sistem penyaringan udara mulai bermasalah.
Yang mana itu bakal ngakibatin mereka bakal kehabisan udara segar. Karena si Michelle yang badannya paling kecil, Howard minta dia buat masuk ke dalam ruangan penyaringan ngecek mesin di sana. Michelle! Begitu mesinnya berhasil dihidupin, Michelle iseng-iseng lihat di sekitar, tapi di sana dia pun dibuat panik karena ada tulisan help terukir di pintu keluar. Bukan ditulis pakai alat, melainkan pakai kuku seseorang. Serta di lantai, Michelle ini ngeliat ada anting yang ketinggalan. Michelle yang melihat itu dia pun langsung panik dan buru-buru balik cerita semua ke si Emmett. Pas si Emmett lihat foto si Megan, dia ini langsung kaget karena dia kenal sama orang itu. Megan bukan anak si Howard. Foto itu adalah teman sekolah si Emmett yang udah hilang 2 tahun lalu dan gak pernah ditemuin sampai sekarang. What do you mean? Yeah, her name. Took her and he killed her. Setelah nemuin fakta kalau si Howard bukan cuma penculik, tapi juga kemungkinan seorang pembunuh, Michelle dan si Emmett ini sadar mereka harus kabur cepat mungkin. Mereka mulai nyusun sebuah rencana. Pertama, mereka harus dapetin pistol si Howard. Kedua, mereka harus bikin pakaian APBD buat bisa keluar dengan aman. Dan untungnya, Michelle ada seorang desainer. Dia paham gimana cara bikin pakaian dari nol. 10 better ways to style my bangs? No, not the Hey, Howard. Malam itu, buat ngumpulin bahan-bahan, Emmett berusaha ngalihin perhatian si Howard. Dia pura-pura nyaranin si Howard buat ganti hording kamar mandi. Alasannya, itu bekas dipakai si Michelle pas dia naik ke ruangan penyaringan. Takutnya kena paparan zat berbahaya. I'm pretty sure she touched it. Howard yang setuju. Dengan itu, mereka berhasil dapetin bahan buat bikin pakaian APBD. Michelle langsung mulai merancang desainnya. Isn't going anywhere. And then one of us. Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Howard manggil mereka berdua ke satu ruangan. Di sana ada tong besar berisi penuh cairan asam sulfat. Michelle sama si Emmett yang lihat itu dia pun langsung panik. Sedangkan si Howard, dia ini ngeluarin gunting dan beberapa alat lain yang berhasil dia temuin. Dan langsung curigain mereka, nanyain mereka ini lagi ngerencanain apa. Sambil ngancam kalau mereka bohong, mereka bakal dimasukin ke tong itu. Tell me what you two were doing with these. Right? Not her, it's just me. Pas situasi makin tegang, akhirnya Emmett pun ngambil sebuah keputusan. Dia bakal ngorbanin diri dia. Kalau semua itu adalah rencana dia, si Michelle gak ada hubungannya. Dia cuman pengen ambil pistol si Howard. Si Howard yang denger itu, dia pun langsung terdiam. Dan langsung I wanted your gun. I want her to respect me the way that she respects you. Emmett langsung mati di tempat. Sedangkan si Michelle, dia ini langsung nge-freeze, napasnya berat, tangannya gemeter. Karena sekarang di bunker cuman ada dia sama si Howard. Would you like a cone or a bowl? You and me. Di tengah ketakutan itu, si Michelle ini gak mau nyerah gitu aja. Dia pun terusin rencananya dan buru-buru nyelesain pakaian APBD sebelum si Howard ini curiga lagi. Tapi belum sempat selesai, Howard ini tiba-tiba datang yang ngebuat ketegangan pun I terjadi. was just about to do some reading. Howard yang udah mulai curiga, Michelle pun gak ada pilihan lain. Dia harus bertindak sekarang atau dia bakal bernasib kayak si Emmett.
Tanpa pikir panjang, Michelle pun langsung lawan si Howard dan berusaha kabur dari bunker. This is. Karena ruangan udah dipenuhi sama api, Michelle pun gak punya waktu lagi. Dia langsung lari ke saluran udara, berharap bisa keluar dari situ. Sesampainya di ruangan penyaringan, dia buru-buru pakai pakaian yang dia bikin sendiri dan coba buat ngebobol gembok di sana. Dan akhirnya Michelle berhasil kabur dari bunker itu dan nyoba naik mobil yang ada di sana, berharap bisa melarikan diri. Di tengah itu, Michelle ini melihat ada kawanan burung terbang bebas di langit. Dan momen itulah yang ngebikin si Michelle ini jadi ragu. Tanpa pikir panjang, Michelle ini buka masker pelindung dia. Dan bener aja, ternyata si Michelle ini gak kenapa-napa ngirup udara di luar. Tapi gak lama setelah itu, bunker pun meledak. Dan sebuah pesawat terbang muncul menuju ke arah si Michelle. Pas di dalam gudang, ada sesuatu yang jauh lebih ngeri. Michelle ngeliat ada makhluk besar mirip monster. Karena itulah, dia pun langsung buru-buru lari ke rumah yang kelihatan di kejauhan. Tapi di rumah itu, ternyata ada monster terbang yang lebih gede. Dan monster itu langsung nyebarin gas beracun ke sekeliling si Michelle. Michelle udah masuk ke mobil, tiba-tiba mobil dia ini diangkat sama monster itu. Panik, dia pun langsung nyari benda apa aja yang bisa digunain buat ngelawan monster itu. Akhirnya dia nemuin alkohol dan mikir buat bikin bom molotov. Dan untungnya, rencananya itu berhasil, monster itu mundur. Karena momen itulah, Misha pun langsung kabur naik mobil lain yang ada di sana, ngebut berharap bisa keluar dari kota yang udah hancur. Di tengah jalan, keadaan kota udah gelap, listrik padam. Tapi tiba-tiba, radio mobilnya nyala, ngasih sinyal. Dari suara radio itu, dia yang denger ada info tentang pertempuran yang terjadi. Militer berhasil menguasai pesisir selatan dan ngarahin buat orang-orang yang butuh perlindungan buat pergi ke utara, ke Baton Rouge. Tapi ada juga yang lebih mengejutkan. Mereka nyebut-nyebut Houston. Di sana banyak warga yang butuh bantuan medis dan para pejuang yang berpengalaman. Michelle yang sekarang berada di persimpangan antara Baton Rouge dan Houston tiba-tiba ngerasa ada keputusan besar yang harus dia buat. Setelah dipikir-pikir, Michelle pun mutusin buat ke Houston. Dengan harapan dia bisa nyelamatin warga yang ada di sana, ngebantu sekuat tenaga meskipun situasi udah kacau.
Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.